Shalom, selamat tahun baru bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur boleh memasuki tahun 2025 ini. Biarlah firman-Mu menuntun kami untuk menjalani tahun 2025 di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, sahabat GKPS TV, firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini diambil dari Roma 5 ayat 5. Kami bacakan untuk kita. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu, sahabat GKPS TV, berbicara tentang pengharapan, semua kita dalam perjalanan hidup senantiasa haruslah memiliki pengharapan. Yang menjadi pertanyaan, apa itu pengharapan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan berarti sesuatu yang dapat diharapkan, satu keinginan supaya menjadi kenyataan. Setiap kita pastilah selalu mengharapkan yang terbaik di dalam hidup kita. Misalnya bahagia, panjang umur, berhasil, berkecukupan, sukses di dalam pekerjaan, keluarga, sukses dalam pelayanan, dihormati, dihargai, dan lain sebagainya. Namun pada kenyataannya, tidak selalulah demikian. Karena seringkali apa yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Justru penderitaan, kegagalan, berbagai tantangan terus datang menghampiri kita. Lalu, apa maksud pengharapan yang tidak mengecewakan itu? Dan bagaimana kita bisa memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan itu? Bapak Ibu, sahabat GKPS TV, Paulus mengatakan di dalam ayat 3-4, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Apa kira-kira maksud Paulus? Alasan Paulus jelas, yaitu karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Paulus sungguh mengalami bahwa dari kesengsaraan akan timbul kesabaran. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan ini adalah pengalaman hidupnya sendiri. Demi Injil Kristus ia banyak mengalami penderitaan, sering di dalam penjara, dicambuk, didera, dilempari batu, mengalami kapal karam, menghadapi penyamun, banjir, difitnah dan lain sebagainya. Ini bisa kita baca di dalam 2 Korintus 11 ayat 23-28. Bapak Ibu, berdasarkan pengalamannya sendiri, Paulus menasihati jemaat Roma yang sedang menghadapi situasi sulit pada saat itu. Jemaat mengalami tekanan yang berat dari orang-orang Yahudi maupun dari orang-orang Roma sendiri. Bahkan konflik yang terjadi dari jemaat itu sendiri. Paulus menasihati, mengingatkan mereka bahwa dalam hidup ini tidak hanya ada dalam damai sejahtera, tetapi ada juga kesengsaraan, penderitaan, kegagalan. Namun walaupun ada kesengsaraan, kegagalan, tetap ada pengharapan. Dan Paulus mengatakan pengharapan ini tidak akan mengecewakan kita. Karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan untuk kita. Bapak Ibu sahabat GKPS TV, pengharapan adalah sebuah proses. Di dalam ayat 3-4 disebutkan bahwa pengharapan adalah hasil akhir dari sebuah proses. Jika kita melihat urutannya, yaitu kesengsaraan, kemudian ketekunan, lalu tahan uji, kemudian pengharapan. Jadi pengharapan itu bukanlah sesuatu yang diletakkan di depan dan bukan terjadi seketika, tetapi pengharapan itu melalui proses. Untuk dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan itu, seseorang sebelumnya telah melalui kesengsaraan di dalam ketekunan. Paulus menggunakan kata hupomone dalam bahasa Yunani untuk menggambarkan ketekunan yang arti harafiahnya lebih dari sekedar bersabar, tetapi tetap memiliki semangat untuk melakukan sesuatu yang bisa kita perbuat untuk mengalahkan kesengsaraan, pergumulan hidup kita, dan kemampuan untuk bertahan dari berbagai pergumulan hidup. Ketekunan itu terus bekerja, memohon, meminta kepada Tuhan, dan ketekunan itu masih akan terus diuji sehingga berbuah menjadi pengharapan. Ketika kesengsaraan datang dan belum tahan uji, maka pengharapan akan membuahkan kekecewaan. Pengharapan sejati itu adalah pengharapan yang tahan uji. Bahkan tahan uji terhadap kesengsaraan sehingga apapun yang terjadi, pengharapan kita tidak pernah mengecewakan.
Bapak Ibu sahabat GKPS TV, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena kasih karunia Allah telah dicurahkan bagi kita oleh Yesus Kristus. Untuk itu, dalam segala problema kehidupan, problema apapun itu tetaplah menaruh pengharapan kepada Tuhan kita. Bukan kepada dunia, manusia, kekayaan kita, jabatan, kekuatan kita. Bahkan terkadang orang yang kita percaya sekalipun dapat mengecewakan kita. Satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan adalah pengharapan kepada Tuhan. Sebab apapun yang terjadi, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11. Di dalam memasuki tahun baru 2025, tentu sudah banyak yang menjadi harapan-harapan kita di tengah kehidupan kita. Baik di tengah keluarga, pekerjaan, dan juga di tengah-tengah pelayanan kita. Berharaplah senantiasa kepada Tuhan. Bertekunlah dalam arti sabar, semangat melakukan sesuatu di dalam Tuhan. Sehingga engkau tahan uji. Dengan demikian akan membuahkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Selamat menjalani tahun 2025 di dalam pengharapan kepada Tuhan kita. Amin, kita bersatu di dalam doa. Bapak, sudah banyak pengharapan kami di tahun 2025 ini. Biarlah kami meletakkan segala pengharapan kami di dalam Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan pasti tidak pernah mengecewakan kami. Di dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau
Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. GKPS TV